Martin Paes bisa perkuat timnas Juni nanti. PSSI menargetkan pemain keturunan Martin Paes bisa membela timnas Indonesia pada Juni 2024. Pada medio tersebut, timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan sisa putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rencananya timnas Indonesia menjamu Irak Kamis 6 Juni 2024 dan Filipina Selasa 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, Senayan, Jakarta. Diharapkan bulan Juni 2024 bisa main lah, ucap anggota Komite Eksekutif atau EXCO PSSI, Endri Erawan saat ditemui di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis 28 Maret 2024. Sejatinya proses naturalisasi Martin Paes diurus bersamaan dengan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Kini Tom Haye dan Ragnar Oratmangun sudah resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kan kami masih nunggu Martin Paes juga kan, ujar Endri Erawan. Paes kan belum resmi, karena masih ada masalah di CAS atau Pengadilan Arbitrase Olahraga, tutupnya. Kiper FC Dallas ini yang belum kunjung berseragam timnas Indonesia lantaran proses naturalisasinya terganjal masalah. Paes ternyata sempat membela timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Berdasarkan aturan FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain, baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Kini PSSI terus berupaya untuk bisa merampungkan naturalisasi pemain berusia 25 tahun itu. Jadwal pengambilan sumpah kewarganegaraan yang akan dijalani Paes akan diatur. Diharapkan pada bulan Juni nanti Martin Paes bisa debut untuk timnas Indonesia. Pandit Malaysia soal timnas Indonesia ke Piala Dunia. Pandit sepak bola Malaysia terpukau dengan pesona timnas Indonesia yang baru saja meraih hasil positif dalam 2 laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam program gelar wicara bola itu live yang ditayangkan Astro Arena, 2 pandit sepak bola Malaysia, Kes Sudaresan dan Faiz Gurun, membahas hasil pertandingan negara-negara Asia Tenggara dalam FIFA Matchday pada Maret 2024. Pembahasan timnas Indonesia memakan porsi besar. Kes dan juga Faiz pun berulang kali menyebut nilai-nilai positif tim merah putih dari berbagai sudut pandang. Pada awal bahasan, mereka memuji para pemain naturalisasi timnas Indonesia yang bermain di level sepak bola tertinggi di Eropa sehingga meningkatkan kemampuan dalam bermain. Keduanya juga membahas kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam di Stadion Maidin yang dibandingkan dengan kegagalan Malaysia meraih poin di markas Golden Star. Kita pernah menang 3-0 di Vietnam? Tanya Faiz. Tidak pernah, kita sudah beberapa kali dan saya sudah beberapa kali datang ke Stadion Maidin untuk menonton tim nasional. Semua itu kalah. Dan setiap saya ke sana, tim kita selalu kalah. Jawab Kes dalam tayangan Astro Arena di YouTube. Menurut pengalamannya menjadi supporter timnas Malaysia di Maidin, fans Vietnam membuat suasana di stadion menjadi berisik dan memberi tekanan kepada para pemain. Lebih lanjut mengenai permainan, ia pun menyatakan timnas Indonesia memiliki pakem yang tak berubah kendati banyak pemain yang keluar masuk. Tak masalah siapapun pemain naturalisasi atau pemain keturunan yang bermain. Tak ada kompromi terhadap corak permainan yang diterapkan oleh Sinteyong. Dan aku cukup suka dengan perkembangan Indonesia, ucap Kes. Bahaya kalau Indonesia ke World Cup nih, tukas Faiz sembari tersenyum. Sinteyong buka suara terkait perpanjangan kontraknya. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong buka suara terkait kemungkinan perpanjangan kontrak setelah skuad Garuda membantai Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia 2 kali mengalahkan Vietnam ketika menjadi tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada 21 Maret. Skuad Garuda sendiri menang 1-0. Saat bertandang ke Maidin National Stadium Hanoi pada hari Selasa 26 Maret. Timnas Indonesia menghancurkan Vietnam 3 gol dalam laga keempat grup F
kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kontrak Sinteyong bersama Timnas Indonesia tinggal hitungan bulan lagi. Masa baktinya sendiri akan kadaluarsa pada Juni mendatang setelah menandatangani perpanjangan selama 6 bulan. Untuk hal ini, perpanjangan kontrak belum ada keputusan, ujar Sinteyong usai mengantar Timnas Indonesia menggasak Vietnam 3-0. PSSI sendiri sudah menyiapkan penambahan kontrak 3 tahun untuk Sinteyong. Namun juru taktik asal Korea Selatan itu harus memenuhi satu permintaan dari organisasi yang dipimpin oleh Erick Thohir tersebut. Ia harus membawa Timnas Indonesia U23 lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 nanti. Dan skuad Garuda Muda akan mengarungi turnamen itu pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Sebelumnya, Sinteyong sendiri sudah mewujudkan satu target dari PSSI sebagai kriteria perpanjangan kontraknya. Dan Timnas Indonesia dibawanya melaju ke 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia 99,99% lolos ke putaran ketiga. Pengamat sepak bola tanah air, Akmal Marhali, optimis soal peluang Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia bahkan menyebut bahwa Timnas Indonesia hampir 100% melangkahkan kakinya ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai kalahkan Vietnam. Ya, Timnas Indonesia berhasil mencuri kemenangan 3-0 saat bertandang ke markas Vietnam di Stadion Maidin. Di puncak klasemen grup F, ada Irak yang sudah mengemas 12 poin. Irak sendiri sudah dipastikan lolos ke putaran selanjutnya. Dengan begitu, masih ada satu slot yang akan diperebutkan dari grup F untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Peluang itu dimiliki Timnas Indonesia. Peluang Timnas Indonesia pun bisa dibilang sangat besar ketimbang Vietnam yang saat ini berada di posisi 3 dengan 3 angka. Di sisa 2 laga, Timnas Indonesia akan melawan Irak pada tanggal 6 Juni dan Filipina tanggal 11 Juni tahun 2024. Skuad Garuda hanya butuh satu kemenangan untuk mengunci tiket putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia juga akan otomatis lolos Piala Asia 2027. Kalau dari hitung-hitungan saat ini, kita sudah 99,99% lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan lolos Piala Asia 2027, sukses yang patut disyukuri tentunya dengan hasil saat ini, kata Akmal Marhali ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis tanggal 28 Maret tahun 2024.